Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khotib pada siang Jumat ini berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita semua. Mari kita selalu meningkatkan kualitas keimanan kita dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, sebagaimana disampaikan atau didefinisikan oleh para ulama salaf. At-taqwa huwa imtisalu awamirillah wa jtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillah. Takwa adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Dan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita di dunia ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tiap Jumat khotib pesankan tentang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada saat ini masih berada di bulan mulia, yaitu bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada tanggal 11 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2026. Kami ingin menitipkan pesan dan menyampaikan bahwa pada tanggal 26 Juni 2026, setiap tanggal 26 Juni, dunia memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Hari Anti Narkotika Internasional. Oleh sebab itu, khotib pada siang hari ini membawa khutbah yang singkat dengan judul Jaga Diri dan Keluarga dari Bahaya Narkoba. Pada momentum ini hendaknya kita menjadi pengingat bagi kita semua bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman nyata terhadap agama, akal, keluarga, dan masa depan bangsa kita. Narkoba bukan hanya merusak tubuh kita secara fisik, tetapi juga menghancurkan iman, menghancurkan akhlak kita, menghancurkan ekonomi kita, serta menghancurkan masa depan generasi muda. Mungkin kalau kita punya pengalaman ada tetangga atau teman kita yang kecanduan narkoba, itu akan menghancurkan keluarganya, menghancurkan ekonominya. Semuanya yang ada di rumah dijual untuk mendapatkan narkotika atau narkoba ini.
Islam, agama Islam datang untuk menjaga 5 hal tersebut yang merupakan tujuan dari maqasid al-syariah. Yang pertama, hifdzil ad-din, menjaga agama. Yang kedua, hifdzul an-nafs, menjaga jiwa manusia. Yang ketiga, hifdzul al-aqal, menjaga akal pikiran kita. Kemudian hifdzul an-nasl, menjaga keturunan kita. Dan hifdzul al-mal, menjaga harta kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk. Salah satu keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain adalah kita ini diberikan akal pikiran. Maka akal kita itu harus kita jaga supaya tidak rusak iman kita, supaya tidak rusak akhlak kita. Maka penyalahgunaan narkoba salah satunya itu akan merusak akal kita. Dia akan menjadi paranoid, menganggap orang itu semua yang ada di sekeliling dia itu mengancam dirinya. Bahkan pada suatu tahap kalau dia lebih parah akan menjadi orang yang gila. Maka menjaga akal pikiran kita, akal kita supaya tetap sehat itu salah satunya adalah dengan menjauhi obat-obat berbahaya dan narkotika. Penyalahgunaan narkoba itu merusak kelima hal yang kami sebutkan tadi. Merusak jiwa kita, merusak akal kita, merusak keluarga kita. Berapa banyak orang yang keluarganya hancur karena narkoba. Dan menurut sebuah penelitian, angka orang meninggal dunia setiap hari, saya ulangi, angka orang yang meninggal dunia setiap hari karena narkoba itu berkisar antara 40 sampai dengan 50 orang. 40 sampai dengan 50 orang setiap hari. Jadi kalau 1 tahun mungkin 18.000 sekian orang Indonesia meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Provinsi Sumatera Selatan salah satu provinsi yang cukup tinggi prevalensi penggunaan narkoba, lebih tinggi dari prevalensi nasional. Prevalensi itu maksudnya jumlah pengguna aktif narkoba dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di suatu tempat. Misalnya di Sumsel, jumlah penduduknya 8,9 juta lebih kurang. Dengan prevalensi 5% lebih kurang, ada 445.000 penduduk Sumsel merupakan pengguna aktif narkoba. Oleh sebab itu, yang perlu kita lakukan adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Memang ada fasilitas untuk melakukan rehabilitasi, tapi orang-orang yang sudah kecanduan narkoba itu kalau tidak ada kemauan yang tinggi dari dirinya sendiri, itu sangat sulit untuk pulih. Ada kemungkinan untuk pulih, tapi kemungkinan untuk dia kembali lagi ke jalan yang tidak dibenarkan itu juga punya potensi yang besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman, sebagai pemimpin di dalam keluarga, di dalam Al-Qur'an disebutkan wala tulqu bi aydiyakum ila tahlukat. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Janganlah engkau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Penyalahgunaan narkoba merupakan jalan-jalan kebinasaan, seperti kami sampaikan di pertama tadi, menghancurkan semuanya. Kemudian di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, meminum khamar, berjudi,
kepada sesembahan, kemudian mengadu nasib, itu rijsun, najis yang sangat tinggi, dan merupakan perbuatan dari bagian perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut. Semoga engkau menjadi orang yang beruntung. La'allakum tuflihun. Salah satu yang disebutkan di sini adalah al-khamr. Khamr itu minuman yang memabukkan, terjemahan secara harfiah. Tetapi narkoba, narkotika, psikotropika, dan obat-obat berbahaya itu lebih dari memabukkan, bahkan merusak fisik kita, pikiran kita. Maka para ulama menafsirkan narkotika yang banyak beredar sekarang di kalangan masyarakat Indonesia itu dimasukkan ke dalam khamr. Para ulama menegaskan bahwa narkoba memiliki hukum yang sama, bahkan lebih berat daripada khamr, karena sama-sama memabukkan dan merusak akal pikiran kita. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Perlu sedikit kami jelaskan, memperjelas, kalau akal kita sudah rusak, kalau kita sudah menjadi penyalahguna narkoba, menjadi pecandu narkoba, yang pertama akan merusak akidah dan ibadah kita. Kemudian akan merusak akal pikiran kita, menghancurkan kesehatan kita, kerusakan otak, gangguan jantung, kerusakan hati, gangguan ginjal, gangguan kejiwaan, kematian akibat overdosis. Kemudian akan menghancurkan keluarga dan akan meningkatkan kriminalitas, serta pada tahapnya akan menghancurkan masa depan bangsa kita yang kita cintai ini. Narkoba banyak masuk dari luar negeri. Ini ada pesiwur juga, bahwa narkoba seperti sabu-sabu, ekstasi itu banyak masuk dari luar negeri. Terakhir beberapa waktu yang lalu ditangkap ada 2 ton sabu-sabu yang diselundupkan di Selat Malaka. Oleh sebab itu, hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami di atas mimbar ini menghimbau kita sebagai keluarga agar menjaga keluarga kita, sebagai kepala keluarga menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita dari pengaruh buruk narkoba tersebut. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar, mengawasi pergaulan anak-anak kita, menanamkan iman sejak kecil, karena iman ini merupakan pengendali yang paling utama. Kemudian kita sebagai orang tua diharapkan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Kemudian segera mencari bantuan jika ada tanda-tanda penyalahgunaan narkoba supaya cepat tertangani. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di hari ini, walaupun kita tidak membuat upacara seremonial, tetapi kami menyampaikan di atas mimbar ini dan mengingatkan kita semua bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu hal yang sangat mengancam kehidupan kita dan berbahaya, dan pada saatnya akan menghancurkan masa depan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allah